Kesedihan hari ini bisa saja jadi bahagia esok hari, walau kadang kenyang. PPN itu adalah pajak yang dibebankan atas pembelian dan pengiriman barang atau jasa kena pajak kepada orang pribadi atau badan yang dibayarkan oleh pengusaha kena pajak. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, karena pajak tersebut disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak, yang artinya penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Dalam perhitungan PPN terdapat dua istilah, pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut saat PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar saat PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Tarif PPN itu sebesar 10%. Capeknya kerja tugas, namanya juga mahasiswa. Kalau objek PPN itu apa aja? Objek PPN diantaranya adalah penyerahan barang di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, impor barang kena pajak. Ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Atau yang keenam, ekspor barang kena pajak. Oh ya, selain barang kena pajak, ada juga barang tidak kena pajak, yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengodoran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, dan lain-lain. Kemudian yang tidak kena pajak juga uang, pemasaran, dan surat berharga. Dan ini menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat. Itu baru tidak kena pajak kan? Kalau jasa gimana? Kalau jasa tidak kena pajak, ada jasa di bidang pelayanan kesehatan medis. Yang kedua, di bidang pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dan parafo, jasa perbankan dan asuransi, jasa di bidang keagamaan, jasa di bidang pendidikan, jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan. Selanjutnya juga jasa penyiaran yang bukan bersifat iklan, dan jasa angkutan umum di darat dan di laut, jasa di bidang tenaga kerja, jasa perhotelan, dan yang terakhir jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Kalau PPNBM itu gimana? Kalau PPNBM adalah pungutan tambahan di samping PPN yang dikenakan hanya sekali. Kalau PPNBM adalah pungutan tambahan di samping PPN yang dikenakan satu kali pada saat impor atau masuk daerah pabean atau penyerahan BKP tergolong mewah oleh pabrikan yang memproduksi BKP tergolong mewah. Tarif PPNBM itu sendiri bervariasi antara 10% sampai setinggi-tingginya 75%. Oh ya, ada juga hal-hal yang dibebaskan dari pengenaan dan tidak dikenakannya PPNBM. Apa itu? Kalau itu sih aku lupa. Aduh, gimana sih yang kasih info nggak jelas? Kita search aja yuk. Oke, kita search ya. Dibebaskan dari pengenaan PPNBM berdasarkan Pasal 4 Keputusan Kementerian Nomor 355 KMK 03/2003. Dibebaskan dari pengenaan PPNBM impor atau penyerahan kendaraan bermotor di dalam daerah pabean untuk kendaraan ambulans jenazah, pemadam kebakaran, tahanan, dan angkutan umum.
impor atau penyerahan kendaraan bermotor di dalam daerah pembayaran untuk tujuan protokoler kenegaraan. Impor atau penyerahan di dalam daerah pembayaran kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dan untuk dinas TNI atau Polri. Impor atau penyerahan semua jenis kendaraan bermotor di dalam daerah pembayaran Indonesia untuk patroli TNI atau Polri tidak dikenakan PPNBM berdasarkan Pasal 3 Keputusan Kementerian Nomor 355 KMK 03/2003 tanggal 11 Agustus 2003. PPNBM tidak dikenakan yakni impor atau penyerahan kendaraan dalam keadaan komplit Crockett-John atau CKD sama dengan kendaraan untuk dirakit. Impor atau penyerahan kendaraan berupa chassis, impor atau penyerahan kendaraan pengangkutan barang, impor atau penyerahan kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas silinder sampai dengan 250 cc, impor atau penyerahan kendaraan bermotor untuk angkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi. Wah, lagi rame nih di sosmed. Rame kenapa? Lagi ngomongin masalah PPN dan PPNBM. Perhitungannya gimana ya, Mbak? Gini dia caranya. Cara menghitung PPN dan PPNBM. PKPA menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta rupiah, pajak pertambahan nilai yang terutang 10% kali 25 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. PPN sebesar 2.500.000 rupiah tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. PKBB melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan memperoleh penggantian sebesar 20 juta rupiah. PPN yang terutang yang dipungut oleh PKBB 10% kali 20 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. PPN sebesar 2 juta rupiah tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak B. Seorang mengimpor barang kena pajak dari luar daerah pabean dengan nilai impor sebesar 15 juta rupiah, PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 10% kali 15 juta rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah. Pengusaha kena pajak D mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 5 juta rupiah. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN juga dikenakan PPNBM, misalnya dengan tarif 10-20%. Perhitungan PPN dan PPNBM yang terutang atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut adalah dasar pengenaan pajak 5 juta rupiah, PPN 10% kali 5 juta rupiah sama dengan 500.000 rupiah, PPNBM sama dengan 20% kali 5 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Kemudian, PKBD menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPNB dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena itu, PPNB yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan. Maka, PPNB sebesar 1 juta rupiah dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKPD atau dibebankan sebagai biaya, misalnya PKPD menjual BKP yang dihasilkannya. Maka, penjualan PPN dan PPNB yang terutang adalah dasar pengenaan pajak 50 juta rupiah, PPN 10% kali 50 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah. PPNB 35% kali 50 juta rupiah sama dengan 17 juta rupiah 500.000. PPN sebesar 500.000 rupiah yang dibayarkan pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKPD dan PPN sebesar 5 juta rupiah merupakan pajak keluaran bagi PKPD. Sedangkan PPNBM sebesar 1 juta rupiah tidak dapat dikreditkan. Begitupun dengan PPNB sebesar 17.500.000 rupiah tidak dapat dikreditkan oleh PKBX. Nah, itu dia perhitungan PPN dan PPNBM. Udah ngerti kan? Oh, udah ngerti, Mbak. Makasih ya, Mbak. Sekarang mau ikutan komen dulu ah. PPN dan PPNBM selama 2012 sampai dengan 2014, PPN dan PPNBM menempati urutan kedua jenis pajak yang paling besar proporsinya dalam pajak negara dengan angka 38,17% pada 2014. Nah, teman-teman, itu dia sedikit
PPN dan PPNBM. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Dan sampai jumpa. Kesedihan hari ini bisa saja jadi bahagia esok hari.